Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Jungdo yang baru saja terbangun dari tidurnya. Yang bukannya cuci muka atau sikat gigi, Jungdo malah memilih push up untuk memulai rutinitasnya sebagai seorang atlet. Yang di sini dapat kita ketahui bahwa Jungdo rupanya menguasai berbagai macam bela diri, mulai dari taekwondo, judo, dan juga kendo. Sehingga tidak heran apabila Jungdo berhasil meraih sabuk hitam dari ketiga cabang bela diri tersebut. Selain menguasai berbagai teknik bela diri, rupanya Jungdo juga terbilang mahir dalam bermain game. Yang hal itu terbukti dengan ia berhasil memenangkan permainan sementara ketiga temannya game over mendahuluinya. 야, 상대편 너한테 푸시간다. 다 뒤졌어. Tak hanya berprestasi, Jungdo juga merupakan anak yang berbakti pada orang tuanya. Yang di sela waktu senggangnya, Jungdo masih menyempatkan diri membantu sang ayah dengan mengantarkan pesanan dari toko ayam yang dikelola oleh keluarganya. 조심히 갔다 와. Chicken is here. Sepulangnya dari mengantarkan makanan, Jungdo tak sengaja melihat pergelutan antara seorang petugas keamanan dengan tahanan rumah yang hendak melarikan diri. Yang karena melihat si petugas nampak kewalahan menghadapi si tahanan, Jungdo pun dengan sigap turun tangan untuk membantu petugas tersebut. 에헤이. 뭐 하는 새끼야 이거? 괜찮으세요? 네. 덕분에 큰일을 막았습니다. Atas tindakannya tersebut, Jungdo pun mendapatkan penghargaan atas keberaniannya, di mana seorang manajer divisi pengawasan elektronik yang bernama Sungmin merasa tertarik dengan kemampuan Jungdo dan berencana untuk merekrutnya. Yang di sini dapat kita ketahui bahwa terdapat lebih dari 5.000 orang mantan narapidana atau biasa disebut dengan subjek yang kembali mengulang perbuatannya setelah bebas dari penjara, sehingga dibentuklah divisi pengawasan elektronik untuk melakukan pengawasan terhadap mereka selama 24 jam, yang apabila subjek membuat masalah, maka divisi pengawasan elektronik akan merespon dengan menerjunkan petugas keamanan untuk mengamankan lokasi dan juga warga sipil di lokasi tempat subjek itu berada. 무도 실무관이라고 불러요. 성폭력이나 살인 같은 강력 출동해서 대응을 해야 시민들을 보호하는 무도 실무관. 제가 부탁 하나 드려도 될까요? 저분이 우리를 도와주시고 생각을 했다고 하더라고요. 제가 할 수 있나요? 이 정도 씨는 충분히 자격이 있으세요. Sempat ragu untuk menerima pekerjaan tersebut, namun setelah Jungdo meminta pendapat dari teman-teman dan juga ayahnya, akhirnya Jungdo memantapkan diri untuk menerima pekerjaan tersebut, yang disertai dengan restu dari ayahnya. 청장도 받고 얼마나 자랑스러워. 가게는 아빠가 알아서 할 테니까 걱정하지 말고. 알았어. 우리를 도와줄 이정도 씨입니다. Dengan dibimbing salah satu senior di divisi pengawasan elektronik, Jungdo memulai hari pertamanya dengan bosan karena para subjek yang diawasinya tidak banyak melakukan pergerakan yang mengharuskannya untuk turun tangan. Sampai akhirnya muncul sebuah peringatan yang menandakan jika baterai gelang elektronik subjek yang kita panggil saja Ujang tinggal 30%. Sehingga Jungdo berkewajiban untuk memperingatkan si Ujang agar segera mengisi daya gelang elektroniknya. 짜장면 안 시켰습니다. 웬 짜장면? 따고 씨발려나. 그럼 Ya, Ujang rupanya tidak mengindahkan instruksi dari Jungdo, sehingga Sungmin yang mendengar laporan tersebut pun langsung memerintahkan Jungdo untuk segera turun ke lapangan. 방금 먹어. 바디캠은 일 시작하시기 전에 꼭 켜세요. 나 정리 중일게요. Setibanya di lokasi, Jungdo melihat jendela rumah Ujang tidak dilengkapi dengan teralis besi seperti jendela rumah tetangganya. Sehingga untuk mengantisipasi Ujang kabur lewat jendela, maka ia pun menyusun rencana dengan menugaskan Sungmin untuk masuk melalui pintu depan. Sementara ia akan menjaga jendela untuk mengantisipasi rute pelariannya. 방범창이 없어요. 일부러 빼는 거예요 이거. 튈 수 있게. 아마 일로 나올 것 같으니까
Sementara Ujang sendiri sedang melakukan pelecehan terhadap seorang gadis di kamarnya, di mana suara ketukan pintu dari Sungmin rupanya mengganggu kesenangan si Ujang saat itu. Yang karena tak ingin tertangkap untuk kesekian kalinya, Ujang pun memilih untuk kabur melalui jendela. Tetapi... 아저씨 제발 도와주세요. Ya, tak butuh effort berlebihan, Jungdo pun mampu melumpuhkan Ujang dengan satu gerakan saja, di mana Sungmin yang sempat khawatir targetnya lolos pun kini sudah bisa bernapas lega. 묵비권을 행사할 권리가 있고 당신은 변호사를 선임할 Keesokan harinya, Jungdo kembali mendapatkan peringatan dari salah seorang subjek yang melakukan aktivitas abnormal, sehingga ia dan Sunmin segera meluncur ke TKP untuk mengamankan subjek tersebut. Dan benar saja, subjek tersebut sedang berada di taman bermain sambil mengawasi sekelompok bocil di kejauhan, di mana Jungdo yang geram melihat kelakuan om-om pedofil yang tak tahu diri pun tersulut emosinya dan berusaha untuk memberikan pelajaran kepada om-om bejat satu ini. Bukannya segera tobat dan ingat akhirat, om-om satu ini justru tidak merasa bersalah dan malah memprovokasi Jungdo agar menghajarnya. Setelah subjek diamankan, Jungdo pun mendapatkan pujian dari Sunmin yang mengatakan aksinya sangat keren. Sehingga untuk merayakan keberhasilannya, Sunmin berniat untuk mentraktir Jungdo, di mana Jungdo yang melihat ada kesempatan pun meminta agar Sunmin juga bersedia untuk mentraktir teman-temannya. 사주시면 안 될까요? 진짜요? 감사합니다. 벌써 팀장님이 우리 삼겹살 사주신대. Dalam pertemuan itu, Jungdo memperkenalkan ketiga temannya yaitu penulis K, si Lembab, dan si Cacing, di mana mereka saling mengakrabkan diri dan menikmati hidangan yang disediakan. Sementara di markas, anak buah Sunmin kehilangan kontak dari dua subjek sekaligus, yang karena kurangnya tenaga kerja, sehingga ia pun melaporkan hal itu kepada Sunmin yang secara kebetulan sedang berada tak jauh dari lokasi subjek tersebut. 지금 대상자 한 명이 연락이 안 돼서 국내 나와서 계속 움직이고 있습니다. 전화를 안 받습니다. 내가 움직일게. 오케이 일단 알겠어. 여기 뛰어서 5분이면 갈 수 있을 것 같은데요? Tepat saat Sunmin dan Jungdo tiba di lokasi, mereka kehilangan jejak dari si subjek yang memotong gelang elektroniknya. Sehingga untuk mempercepat proses pencarian, Jungdo pun meminta si Lembab untuk menerbangkan drone miliknya. Sementara Sunmin mengawasi kamera drone, Jungdo berlari menuju lokasi dengan arahan dari Sunmin. Sehingga berkat kerjasama yang solid, pada akhirnya si subjek dapat ditemukan, tetapi... 아, 조용히 돌아갑시다. 종도 왜 그래? 종도야. Dikira sudah selesai, namun rupanya si subjek mengancam akan bundir apabila Jungdo tidak pergi meninggalkannya. Di mana dapat kita ketahui bahwa subjek rupanya merasa putus asa akibat baper dengan omongan masyarakat yang sering mengolok-oloknya. Sehingga ia ingin membalaskan dendam dengan cara menghabisi satu kecamatan sekaligus dirinya sendiri. Yang dengan bantuan Sunmin di panggilan telepon, Jungdo akhirnya mampu meyakinkan subjek untuk tetap tegar dalam menjalani kerasnya kehidupan ini. 살라고 도륙하고 있거든. 나 억울하고 불해서 개새끼 죽여버리가. 선생님, 저런 괴롭힘까지 당하니 이해가 됩니다. 선생님이 20년 넘게 참여하신 시간이 그러니까 칼 내려놓으세요. 발질 푸는 날도 올 겁니다. Beralih ke markas yang dikunjungi Kepala Badan Kemasyarakatan yang meminta lembaga pengawas untuk mengawasi napi kasus pelecehan seksual bernama Ki Jung, di mana dalam waktu dekat Ki Jung akan mendapat masa percobaan dan menjadi subjek pengawasan. Yang karena lembaga pengawas kekurangan orang, mereka pun meminta anggaran tambahan untuk mendapatkan lebih banyak pegawai. Namun usulan tersebut ditolak dan meminta agar mereka bekerja lebih keras dengan gaji yang sama. 여러분들 고생하는 거 잘 알죠. 쉽지 않아서 그런데
제가 더 노력할게요. Di tempat lain, Jungdo berpapasan dengan seorang pria yang nampak mencurigakan. Namun Jungdo yang tak ambil pusing mengabaikan pria tersebut dan lanjut memotong rambutnya. Namun tak disangka, ia kembali bertemu dengan pria tersebut yang sedang memberikan tips pada pelayan wanita sambil mengelus tangannya. Setibanya di markas, Jungdo segera menyalakan komputer untuk memastikan kecurigaannya. Dan benar saja, rupanya pria itu adalah subjek pengawasan yang termasuk dalam kategori beresiko tinggi. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Jungdo pun dengan segera melaporkan hal tersebut kepada Sunmin. 제가 출근하는 길에 이 사람을 봤는데 어린 여자 종업원한테 팁을 주면서 막 오늘은 내 맘대로 놀 거야, 씨발. Mendengar subjek akan kembali melakukan tindak kriminal, Sunmin pun bergegas melakukan langkah pencegahan dengan memburunya. Namun karena lokasinya tak terlacak, maka mereka pun mencari informasi ke beberapa tempat yang sempat dikunjunginya. Sampai akhirnya, Jungdo teringat pada sebuah salon di mana ia bertemu dengan si subjek pertama kalinya. Dan benar saja, subjek kembali melancarkan aksinya di salon tersebut. Sementara Jungdo berlari mati-matian agar bisa menyelamatkan pemilik salon yang sudah terdesak. Di mana akhirnya Jungdo tiba di waktu yang tepat sehingga nyawa pemilik salon bisa diselamatkan. 얘가 아까 또 오라 그랬잖아. 당신은 권리가 있다. Setelah kejadian tersebut, Kepala Badat Kemasyarakatan hanya bisa memberikan 2 pegawai tambahan untuk menghentikan Sunmin dan Jungdo yang dialihkan tugasnya untuk mengawasi Kijung yang dalam masa percobaan, di mana Kementerian Keuangan nampaknya masih belum bisa melihat potensi yang membahayakan dari para subjek mantan kriminal yang besar kemungkinan mengulangi perbuatannya, sehingga satu-satunya solusi adalah dengan bekerja lembur secara teratur. 2교대 근무 괜찮겠어요? 제 아이를 보호하는 마음으로 하겠습니다. Dan inilah Kijung yang didakwa selama 20 tahun atas pelecehan 15 anak yang setelah dipasang gelang elektronik di kakinya dan dijelaskan peraturan yang wajib dipatuhinya, Kijung pun diantarkan ke rumahnya, di mana masa percobaan Kijung sendiri rupanya mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi demo di sekitar kediamannya, sehingga aparat kepolisian ditugaskan untuk mengamankan area tersebut. Meskipun sudah mendekam di penjara selama 20 tahun, namun nampaknya Kijung belum juga jera dengan perbuatannya, di mana ia masih menyempatkan diri menatap seorang anak kecil yang tinggal tak jauh dari kediamannya. Esoknya, Jungdo melihat Kijung pergi meninggalkan kediamannya. Karena khawatir terjadi sesuatu, Jungdo pun memutuskan mengawasi Kijung dari dekat, di mana Kijung sendiri rupanya menemui seseorang yang kita panggil saja Samit, yang membuat kesepakatan dengan Kijung untuk membuat video mesum dengan anak-anak. 10분 영상에 1,000만 원 드릴 거예요. 영상에 나올 아이는 예시였습니다. 누가 왔습니다. Tak lama muncullah Jungdo yang masih belum menemukan Kijung di tempat itu, di mana ia sempat melihat mobil mencurigakan dan mengingat plat nomor dari mobil tersebut, yang karena khawatir kehilangan subjek yang diawasinya, sehingga Sunmin memutuskan menghubungi ponsel Kijung untuk mempersingkat waktu pencarian, di mana Kijung yang cukup cerdik dapat mengelabui Jungdo dan juga Sunmin tentang keberadaannya. 혹시 지금 어디 계세요? 네, 김밥 먹으려고 집 앞 상가에 나와 있습니다. 시간 좀 끌어주세요. 혹시 불편하신 점 없으셨나요? 알겠습니다. 혹시 원하시는 직종 있으신가요? 여기 옆집에 앉아있어요. 식사 맛있게 하시고요.
Untuk melancarkan rencananya tersebut, Samit mengutus anak buahnya untuk merekrut Ujang, di mana mereka juga mempersiapkan sebuah tempat yang berada di gedung yang sama dengan kediaman Kijung untuk mengelabui petugas yang melacaknya. 여기서야 발찌가 집에 있는 소리 세지 않게 좀 막아야 되지 않겠냐. 여배우 구했고 계약은 Esok harinya, petugas mendapati gelang elektronik Ujang tinggal 30% dan ponselnya juga mati. Sehingga Sun Min memutuskan untuk mendatangi lokasi Ujang secara langsung, tanpa sadar jika ia telah masuk ke dalam sebuah jebakan. 죽인다고 했지 개새끼야. Tak hanya Sun Min dan anak buahnya, Jungdo juga rupanya mendapatkan nasib yang sama saat sedang mengawasi Kijung, di mana ia harus menghadapi sekumpulan cacing cau yang berniat untuk menghabisinya. Meskipun kalah jumlah dan sempat sedikit kewalahan, namun berkat bela diri yang dikuasainya, Jungdo mampu melumpuhkan para cocodot cacing cau dengan keahliannya. Namun berbeda dengan Sun Min dan anak buahnya yang harus terluka parah karena tak berdaya menghadapi mereka semua. Karena monitor pelacaknya rusak, Jungdo yang harus memastikan Kijung tidak meloloskan diri pun segera mendatangi kediamannya. Yang setibanya di depan pintu, Jungdo menemukan jejak kaki di lantai yang mengarah ke lantai bawah. Sehingga untuk memastikan kecurigaannya, Jungdo pun mengikuti jejak kaki tersebut. Di mana dari balik pintu terdengar suara teriakan minta tolong yang membuatnya nekat mendobrak jendela ruangan kamar tersebut. Yang alhasil, kegaduhan itu rupanya mengundang perhatian tetangga yang segera menghubungi aparat berwajib. Pada akhirnya, Jungdo menemukan lawan yang sepadan dengan dirinya, di mana Kijung tak goyah sedikit pun meski harus terkena berbagai pukulan dan tendangan yang mendarat di tubuhnya. Namun Kijung berhasil melumpuhkannya dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Dikira sudah selesai, tapi rupanya Kijung mampu bangkit dan melukai Jungdo untuk kesekian kalinya, di mana polisi yang tiba di TKP segera menembakkan pistol kejut untuk melumpuhkannya. Namun serangan tersebut tidak menimbulkan efek serius yang membuat Kijung bisa meloloskan diri. 감기 중 도주 중. Mendengar kabar putranya terluka, ayah Jungdo segera datang ke rumah sakit, di mana ia sempat dibuat panik ketika mengetahui anaknya menderita luka yang cukup serius. Dan nampaknya kepala badan kemasyarakatan pun turut menyesal atas kejadian itu. Dan terlebih lagi setelah mengetahui bahwa kelalaiannya mengakibatkan anak buah Sun Min tewas dan Sun Min sendiri menderita luka serius akibat dari kejadian tersebut. 움직이고 있으니까 곧 잡을 겁니다. 팀장님은 목표가 굴절돼서 조주임이 심정지가 왔대요. Usai mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani, Jungdo kemudian menjenguk Sun Min di rumah sakit. Yang di situ ia menceritakan bahwa sepulang ia menerima penghargaan, ia bertemu dengan ibu dari si anak yang ia selamatkan. Yang dari si ibu diketahui bahwa trauma yang dialami si anak cukup serius sehingga membuatnya ketakutan untuk keluar rumah. Di mana hal itu pun rupanya menggelitik jiwa kepahlawanannya, yang membuat Jungdo menyusun rencana untuk menyelidiki kasus tersebut. 민주는 괜찮나요? 애가 겁에 질려서 밖을 못 나와. 계속 꿈에 나온대요. 우리 민주 구해주셔서. 근데 애는 잘못한 네 맘 잘 알아. 더 다치면 안 돼. 우리가 뭔가
좀 할 수 있는 걸 해봐야. Berbekal plat nomor yang diingatnya, Jungdo membagi tugas dengan teman-temannya untuk melacak keberadaan Samid, di mana dengan dibantu Kakashi Lembab yang jago IT, dalam waktu singkat keberadaan Samid pun diketahui. 이거 꽂으면 내가 원격 조종할 수 있어. Dengan cara menyusup ke apartemen si Samid, Jungdo dan teman-temannya berhasil merusak kunci otomatis pintu rumah si Samid, di mana saat Samid keluar memeriksanya, Jungdo dengan sigap menangkap dan menerobos masuk ke rumahnya. 떴어. Dari komputer yang dimiliki Samid ditemukan ratusan file video yang menjadi bukti kebiadaban si Samid. Yang hal itu sontak memancing amarah Jungdo yang langsung memberikan pelajaran kepada Samid. Sempat menantang Jungdo untuk melanjutkan aksinya, namun setelah tak sengaja Jungdo mencolok sebelah matanya, barulah Samid ngagoak maratan langit. Lebok Tasya. 참아야 돼. 잠깐만 정도야. 안 돼. 참아야 돼. Takut sebelah matanya menjadi pecak, Samid pun bersedia memberikan lokasi keberadaan Kijung dengan imbalan agar segera dipanggilkan ambulan supaya bisa membawanya segera ke rumah sakit. Dan dengan melacak transaksi kartu kredit yang diberikan Samid, maka lokasi keberadaan Kijung pun diketahui. 그걸 강기중이 쓰고 있어요. 쓴 곳들 문자 메시지 와 있어요. 다 말했으니까 아직 119번 불러줘야죠. 여기 미성년자 외설물을 만드는 인간이 있습니다. Sebelum mendatangi lokasi Kijung, Jungdo dan kawan-kawan kembali menyusun rencana, di mana mereka juga tak lupa untuk melaporkan hasil penemuan mereka di rumah Samid. Yang setelah rencana matang dan disertai restu orang tua, Samid dan kawan-kawan pun segera menuju lokasi di mana Kijung berada. 갔다 올게요. 가자. 몸 조심해. 네. 여기부터 내가 할 테니까 잘 가. 위험하면 불러. 간다. 강기준 개새끼야 나와! 어떤 씨발 새끼야 이거. Sempat terjadi pertarungan tak seimbang, namun Jungdo yang penuh persiapan berhasil melumpuhkan satu persatu cocolot cacing cau yang mencoba menyerangnya. Di mana Kijung yang melihat ada kesempatan, segera meloloskan diri dan sempat terpantau drone milik si Lembab. 오른쪽. 거기서 오른쪽. 알고 있었던 거 아니야? Mengetahui dirinya diawasi, Kijung justru dengan sengaja menunggu kedatangan Jungdo yang pada akhirnya aksi baku hantam pun terjadi. Untuk kesekian kalinya, Jungdo kembali harus terdesak karena lawan yang dihadapinya tak hanya bertubuh besar namun juga didukung dengan fisiknya yang kuat. Melihat temannya tak berdaya, si Lembab pun menggunakan drone-nya untuk menyerang Kijung, sehingga hal itu melahirkan sebuah kesempatan untuk Kijung mengeluarkan fatality-nya. 당신이 하는 말은 Pada akhirnya, Jungdo kembali mendapatkan penghargaan untuk kesekian kalinya, yang bahkan Presiden Korea Selatan sendiri yang menyerahkan piagamnya, di mana gadis kecil yang sempat ditolongnya pun hadir untuk mengucapkan terima kasih atas keberanian dan telah menangkap si Borokoko Kijung yang telah menyakitinya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa menghadapi tantangan adalah bagian dari menjalani kehidupan. Jangan takut, jangan menyerah, sabar, tabah, dan berani adalah kunci untuk mengatasi kesulitan. Belajarlah dari kesalahan, fokus pada tujuan, dan jangan ragu mengambil resiko. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih kuat dan bijak dalam menghadapi badai kehidupan. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.